Selamat pagi, Prof. Aziz, Bu Titin, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang topik penilaian portofolio dan penilaian keterampilan abad 21. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sebagai rasional, yaitu ada beberapa hal yang akan kita cari jawabannya bersama, yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian atau assessment, apa kegunaan atau fungsi penilaian baik bagi guru maupun bagi peserta didik, serta jenis-jenis instrumen atau penilaian apa yang perlu diketahui dan dikembangkan oleh guru. Berikut adalah ciri-ciri pendidikan di abad ke-21. Yang pertama adalah era teknologi dan digitalisasi, kemudian terjadi perubahan yang sangat cepat, lalu menuntut manusia untuk bekerja sama, menuntut siswa untuk menguasai keterampilan-keterampilan tertentu, kemudian menuntut kompetensi pada siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya akan langsung masuk ke jenis-jenis instrumen atau alat penilaian, karena dari rekan-rekan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi tentang penilaian dan kegunaan hasil penilaian. Yang pertama jenis instrumennya yaitu penilaian tertulis, kemudian penilaian lisan, sikap, kinerja, produk, proyek, portofolio, jurnal harian atau catatan anekdot, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kemudian kita masuk di dalam penilaian portofolio. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port dan folio. Port sendiri singkatan dari report yang berarti laporan. Folio sendiri berarti penuh atau lengkap. Sehingga portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Di dalam ranah persekolahan, portofolio adalah koleksi yang sangat berguna tentang upaya, kemajuan, dan kemampuan siswa dalam jangka waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian melalui koleksi karya atau hasil kerja siswa yang sistematis, yakni meliputi pengumpulan data melalui karya siswa, pengumpulan dan penilaian yang terus-menerus, refleksi perkembangan kemajuan belajar siswa, dan bagian integral dari proses pembelajaran untuk satu periode dan tujuan diagnostik. Berikut adalah persyaratan portofolio. Yang pertama, mengandung kerja original siswa dalam periode tertentu. Yang kedua, koleksi kerja dalam portofolio seharusnya memperlihatkan aspek-aspek yang berbeda dari kemampuan siswa. Koleksi tersebut menunjukkan bukti-bukti kemampuan dan kompetensi siswa di dalam satu atau lebih bidang, misalnya minat, kapabilitas, dan keterampilan siswa. Hal-hal yang dapat dijadikan penilaian portofolio di sekolah antara lain, yang pertama adalah penghargaan tertulis, lisan, hasil pelaksanaan tugas-tugas oleh siswa, daftar ringkasan hasil pekerjaan, catatan sebagai peserta dalam suatu kerja kelompok, contoh hasil pekerjaan, laporan dari pihak lain yang relevan, bukti kehadiran, hasil ujian, presentasi, tugas dan catatan-catatan kejadian khusus, serta bahan-bahan lain yang relevan. Berikut adalah manfaat penilaian portofolio. Data yang terkumpul dari waktu ke waktu digunakan guru untuk menilai dan melihat perkembangan kemampuan serta prestasi akademik siswa dalam periode tersebut. Dokumen portofolio sekaligus akan memberikan umpan balik baik kepada guru maupun kepada siswa sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru, dokumen yang berisi prestasi siswa akan memberi masukan untuk penilaian proses, terutama dalam memperbaiki strategi, metode, dan manajemen pembelajaran di kelas. Melalui analisis dokumen portofolio, guru dapat mengetahui potensi, karakter, kelebihan, dan kekurangan siswa. Bagi siswa sendiri, dokumen ini dapat menjadi dasar pijakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kelemahan serta kekurangannya dalam proses pembelajaran, maupun penguasaannya tentang suatu pokok bahasan atau materi pelajaran tertentu. Penilaian portofolio bertujuan sebagai alat formatif maupun sumatif. Portofolio sebagai alat formatif, yang pertama adalah dapat memantau kemajuan siswa dari hari ke hari, kemudian mendorong siswa dalam refleksi pembelajaran mereka sendiri,
difokuskan pada proses perkembangan siswa dan digunakan untuk tujuan formatif dan diagnostik. Sementara yang kedua, manfaat portofolio sebagai penilaian sumatif adalah untuk mengisi angka rapor siswa pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Adapun beberapa prinsip-prinsip portofolio sebagai berikut. Yang pertama adalah mutual trust atau saling mempercayai. Dalam hal ini, artinya jangan ada saling mencurigai antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan bersama, yang artinya adalah semua hasil pekerjaan siswa dan dokumen yang ada, baik perorangan maupun kelompok, harus dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diselenggarakan pameran. Yang berikutnya adalah joint ownership atau milik bersama. Artinya adalah semua hasil pekerjaan siswa dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan siswa. Karena itu harus dijaga bersama baik penyimpanan maupun penempatannya. Yang berikutnya adalah satisfaction atau kepuasan. Artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru maupun siswa. Karena dokumen tersebut merupakan bukti karya terbaik siswa sebagai hasil pembinaan guru. Yang terakhir adalah relevance atau kesesuaian. Artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Arief. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kartika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Kartika mengenai tahapan penilaian portofolio. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan ketika kita melakukan penilaian portofolio. Jadi yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi tujuan dan fokus dari portofolio itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi isi materi umum yang akan kita capai atau yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi pengorganisasian portofolio itu sendiri. Jadi proses tahapannya ketika memberikan penilaian tersebut. Kemudian yang keempat adalah menggunakan portofolio dalam praktik. Jadi diwujudkan secara nyata atau dipraktikkan secara nyata dalam pembelajaran. Kemudian kelima adalah evaluasi pelaksanaan portofolio secara detail. Kemudian yang terakhir yang keenam, nah ini evaluasi portofolio secara umum, artinya kesimpulan dari penilaian portofolio tersebut. Next. Kemudian Bapak Ibu, untuk jenis-jenis penilaian portofolio ini, yang pertama ada penilaian portofolio berorientasi pada proses atau proses oriented, yakni di sini penilaiannya menekankan kepada tahapan belajar atau proses belajar dari siswa itu sendiri, di mana salah satu bentuknya adalah working portfolio yang mencakup semua hasil kerja. Misalnya ada coret-coretan atau buram atau catatan. Misalnya ketika mengerjakan soal fisika, maka di situ juga ada coret-coretan. Nah, itu juga bisa dikatakan penilaian portofolio. Kemudian yang berikutnya, bermanfaat memberi informasi bagaimana siswa mengorganisasi dan mengelola pekerjaannya dengan baik, merefleksi atau mengevaluasi capaiannya, dan menetapkan tujuan serta arahan. Kriterianya dalam penilaian berbasis proses ini, misalnya di situ adakah pembagian kerja di antara anggota kelompok, kemudian apakah masing-masing anggota kelompok ini bekerja sesuai dengan tugasnya yang sudah dibagi sebelumnya, kemudian berapa besar kontribusi kerjasama ya para anggota kelompok terhadap hasil yang akan dicapai, kemudian mengenai tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas tersebut, kemudian terkait dengan kelengkapan data yang diperoleh sesuai dengan pembagian tugas masing-masing kelompok, kemudian informasi yang diperoleh apakah itu akurat atau tidak, dan yang terakhir, apakah portofolio tersebut telah disusun dengan baik. Next. Kemudian jenis-jenis penilaian portofolio yang kedua ada penilaian berbasis produk. Nah, ini berbeda dengan yang pertama atau product oriented, ini menekankan pada tinjauan hasil terbaik, nah, hasilnya yang telah dilakukan oleh siswa tanpa memperhatikan prosesnya. Di mana di sini penilaian ini menekankan pada penguasaan atau mastery dari tugas yang dituntut atau yang diberikan
dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Contohnya apa? Adalah contohnya portofolio tampilan atau show portofolio dan portofolio dokumentasi. Aspek yang dinilai apa saja? Nah, di sini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah signifikansi materi, kemudian pemahaman, kemudian argumentasi dan responsnya, kemudian terakhir adalah kerjasama dari kelompok tersebut. Kemudian penilaian portofolio berorientasi produk ini sesuai dengan jenisnya tadi. Yang pertama adalah portofolio dokumentasi. Ini adalah bentuk penilaian portofolio yang digunakan untuk memilih koleksi karya siswa yang khusus digunakan dalam penilaian. Nah, di sini hasil karyanya itu hasil karya yang siswa yang terbaik. Kemudian bisa berisi tentang hasil laporan praktikum siswa, serta draft dan komentar siswa terhadap laporan tersebut, termasuk proses sampai dihasilkannya laporan tersebut. Indikatornya ada beberapa. Yang pertama adalah kelengkapan misalnya dari laporan, kejelasannya, kemudian akurasi informasi yang didapat, dukungan data atau referensinya, kemudian kebermanaan data grafis yang ditampilkan, dan kualifikasi dari dokumen tersebut. Next. Ini adalah salah satu contoh analisis artikel penelitian mengenai, di sini judulnya adalah penilaian portofolio dalam pembelajaran fisika berbasis inquiry terbimbing, di mana penulisnya Cipada Dian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa temuan, di mana di sini ada 2 siklus penelitian. Siklus pertama diperoleh skor rata-rata kompetensi kognitif siswa di akhir tindakan sebesar 74,3 dengan kualifikasi baik. Kemudian kompetensi afektifnya sebesar 69 dengan kualifikasi cukup baik, sehingga skor rata-rata kompetensi psikomotor siswa 68,4 dengan kualifikasi cukup baik. Belum tercapainya hasil sesuai dengan harapan pada kompetensi afektif dan psikomotor siswa. Nah, kemudian diadakan penyempurnaan atau perbaikan terhadap kendala-kendala yang ditemukan pada siklus 1. Maka siklus 2 mengalami peningkatan skor, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ya, hasilnya lebih baik dibandingkan skor pada siklus 1. Next. Nah, ternyata pada siklus 2 terjadi peningkatan kognitif siswa sebesar 8,3%, sehingga menjadi 80,5, kemudian efektifnya sebesar 17,4%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus 1 dan 2, maka tindakan dilakukan dapat dikatakan cukup mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam hal ini adalah penugasan portofolio. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena penerapan penilaian portofolio dalam pembelajaran inquiry terbimbing memberikan peluang yang luas kepada siswa untuk berkreativitas dalam pembelajaran di kelas. Next. Nah, ini ya, jadi keseimbangan antara proses dan produk merupakan dua sisi yang saling menunjang dalam belajar sains. Hal ini selaras dengan paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran siswa. Dalam hal ini, siswalah mencari makna dan akan mencoba menemukan hubungan urutan di dalam kejadian-kejadian dari dunia informasi yang mereka peroleh. Next. Ternyata setelah dilakukan penelitian, penilaian portofolio itu memiliki beberapa kebaikan. Nah, yang pertama, berpusat pada siswa, kemudian dapat menolong guru membukukan dan mengevaluasi kemampuan dan pengetahuan siswa. Dengan penilaian portofolio ini memudahkan guru untuk melihat secara siswa, baik proses maupun hasilnya. Kemudian yang keempat, penilaian portofolio memungkinkan guru dan siswa secara bersama-sama bertanggung jawab untuk merancang proses pembelajaran. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyelesaikan atau dalam proses pembelajaran.
Yang kelima, melalui penilaian portofolio ini, model pembelajaran equal terbimbing, kegiatan yang dilakukan secara proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan sistematis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Faradila. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arief atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai keterampilan abad 21. Abad ke-21 disebut sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Pembelajaran abad 21 memungkinkan pembelajaran berbasis teknologi yang kini semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi tersebut mendorong adanya berbagai pengembangan, termasuk juga dalam bidang penilaian atau asesmen. Jika sebelumnya penilaian konvensional masih menggunakan kertas, namun kini penilaian modern dapat memanfaatkan adanya teknologi. Untuk keterampilan abad 21 sendiri mempunyai beberapa framework, yaitu mencakup aspek 4C. Yang pertama yaitu critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Di sini setiap peserta didik harus mampu untuk melakukan penalaran secara efektif dengan menggunakan pemikiran yang sistematis, runtut, dan melakukan evaluasi terhadap sebuah informasi. Memiliki kemampuan memecahkan masalah atau problem solving dan memberikan ungkapan dengan jelas. Untuk C yang kedua yaitu creative and innovative thinking skill atau keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Peserta didik didorong agar memiliki kemampuan berpikir dan juga bekerja secara kreatif dan inovatif. Yang dimaksudkan yaitu peserta didik harus mampu menciptakan sebuah ide-ide baru. Selain itu, keterampilan ini juga berfokus pada kemampuan untuk melihat adanya peluang. Next. Yang C yang ketiga yaitu communication skill atau keterampilan komunikasi. Nah, selain harus kritis, kreatif, dan inovatif, peserta didik juga diharapkan mampu menyampaikan pemikiran atau ide-ide yang dimiliki, mampu melakukan interaksi secara verbal, mampu melakukan komunikasi dengan berbagai bentuk, dan kemampuan memahami sebuah informasi yang disampaikan. Dan C yang keempat yaitu collaboration skill atau keterampilan berkolaborasi. Nah, pada keterampilan kolaborasi ini peserta didik diharapkan dapat berinteraksi secara efektif dengan orang lain, bisa dengan teman, dengan guru maupun dengan lingkungannya. Dengan demikian, hal ini memungkinkan adanya kelompok-kelompok yang memungkinkan adanya sebuah interaksi ataupun kerjasama. Dalam kolaborasi juga dimungkinkan untuk membimbing atau memimpin orang lain. Next. Prinsip dari keterampilan abad 21 sendiri yang pertama yaitu instruksi atau pembelajaran seharusnya berpusat kepada siswa. Dan pendidikannya harus bersifat kolaboratif. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran dengan konteks atau pembelajaran secara kontekstual. Dan yang keempat yaitu sekolah terintegrasi dengan lingkungan. Jadi untuk keterampilan abad 21 ini diharapkan pembelajarannya itu bersifat kontekstual dan juga pembelajarannya itu melibatkan lingkungan sekitarnya, tidak hanya di kelas saja. Lingkungan ini bisa di rumah, di sekolah, ataupun yang lainnya. Metode asesmen keterampilan abad 21 sendiri yaitu melalui sebuah penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri merupakan kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik secara proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi, kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Tahapan penilaian autentik yaitu
meliputi masalah kontekstual, kolaborasi, penggunaan variasi sumber belajar, dan kegiatan investigasi. Asesmen autentik merupakan suatu tipe atau bentuk asesmen di mana peserta didik melakukan, menerapkan, dan atau melaksanakan suatu tugas dalam kehidupan nyata atau real. Bukan hanya dengan tes tertulis di akhir kegiatan pembelajaran saja, namun penilaian autentik juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, antara lain observasi, penilaian diri, portofolio, tugas autentik, eksperimen, diskusi terfokus, jurnal, analisis terhadap siswa, atau kolaborasi antar sesama. Faktor pendukung penilaian autentik yaitu yang pertama adanya motivasi. Yang kedua adanya kerjasama antar guru. Dan yang ketiga adanya buku guru sebagai acuan. Yang keempat kesiapan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima pemahaman dan penguasaan guru. Serta yang terakhir yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu April. Oke, selanjutnya yaitu adapun keunggulan penilaian autentik pada keunggulan dan kelemahan pada penilaian autentik pada keterampilan abad 21, yang dimana keunggulan tersebut yaitu penilaian ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kecakapan individu, memberikan kesempatan peserta didik menemukan kebebasan cara belajarnya, kemampuan pemecahan masalah, dan sikap ingin tahu peserta didik, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelemahannya yaitu ada keterbatasan waktu dalam menilai, terlalu banyak perangkat pembelajaran yang harus disusun, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, kurangnya pemahaman guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas yang melebihi jumlah maksimal, dan kurangnya alat peraga. Nah, selanjutnya yaitu alur penilaian kompetensi abad 21. Nah, di sini dijelaskan adapun ciri abad 21 yaitu adanya multitasking, multimedia, adanya game, online info searching, online social networking, dan lain sebagainya. Nah, dari ciri tersebut akan menimbulkan dampak yang dimana dampak tersebut berupa karakter positif dan karakter negatif, di mana karakter positif itu berupa critical thinking dan problem solving, creativity dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Lalu ada literasi media, informasi, teknologi, audiovisual, kesadaran global, keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan kehidupan dan karir, fleksibilitas, adaptabilitas, inovatif, inisiatif, keterampilan sosial antar budaya. Adapun karakter negatifnya yaitu pengendalian diri, mudah stres, rendahnya hubungan sosial, cyberbullying, penyalahgunaan teknologi, dan lain sebagainya. Pada karakter negatif ini akan memungkinkan hal negatif akan terbentuk, sehingga harus diminimalisir dengan mengoptimalkan pada karakter positif. Nah, dari karakter positif dan karakter negatif ini akan mengarah pada pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 ini salah satunya dapat diterapkan melalui pembelajaran metakognitif, yang dimana pembelajaran metakognitif ini adalah pengetahuan bergerak dari tradisional dan modern, yang dimana pembelajaran metakognitif ini akan memberikan karakter berupa kerjasama, kepemimpinan, gotong royong, kepedulian, antusias, dan semangat, termasuk dalam keterampilan 4C, yaitu tadi critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, biasanya pada pembelajaran metakognitif ini dapat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan lesson study. Nah, di mana penilaian abad 21 yaitu berupa rubrik, penilaian berbasis kinerja, penilaian portofolio, self-assessment, peer-assessment, student response system. Lalu ada konten metakognisi dan penilaian formatif dan sumatif. Nah, adapun alat dan strategi penilaian dalam kompetensi abad 21. Yang pertama yaitu menggunakan rubrik atau lembar penilaian, alat untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa melalui pemberian tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Lalu ada penilaian berbasis kerja yang digunakan sebagai strategi evaluasi sumatif untuk menangkap tidak hanya apa yang siswa ketahui tentang sebuah topik, namun jika mereka memiliki keterampilan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam sebuah dunia nyata. Lalu ada penilaian portofolio yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kumpulan karya siswa yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, yang terutama digunakan sebagai metode evaluasi sumatif untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya. Salah satu bentuk asesmen yang paling fleksibel. 1 menit lagi ya. Iya. Lalu ada penilaian diri, lalu per-assessment, dan student response system. Next, Bu. Adapun ini ada analisis artikel dan penilaian keterampilan abad 21, yaitu yang berjudul Analisis Kebutuhan dalam Pengembangan Asesmen Autentik Keterampilan Abad 21 untuk Mahasiswa Pendidikan Biologi. Next. Adapun tujuan dari artikel tersebut yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan instrumen, di mana pada artikel atau penelitian tersebut memiliki latar belakang bahwa penelitian dan pengembangan keterampilan abad 21 itu melalui penilaian belum banyak dilakukan, di mana keterampilan abad 21 peserta didik di Indonesia belum banyak diidentifikasi, yang sudah banyak diidentifikasi hanya keterampilan berpikir kritis dan rata-rata menunjukkan hasil yang masih rendah. Nah, hasil analisisnya itu didapatkan bahwa mahasiswa pendidikan biologiku mengaku dosen sudah melakukan penilaian keterampilan abad 21, namun dosen menganggap belum maksimal dalam menilai keterampilan abad 21 ini, karena instrumen yang digunakan itu hanya sekedarnya tidak dikembangkan sebagai mestinya atau tidak divalidasi dan belum mengukur keterampilan mahasiswa yang sesungguhnya. Dosen dan mahasiswa menilai penting dilakukan penelitian dan pengembangan instrumen asesmen autentik untuk keterampilan abad ke-21. Nah, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan abad 21 yang perlu dikembangkan menggunakan instrumen asesmen autentik yang dimaksud serta alat ukurnya adalah keterampilan berpikir kritis, menggunakan tes, berpikir kreatif dan komunikasi, menggunakan lembar observasi, dan keterampilan berkolaborasi menggunakan self-assessment atau penilaian diri. Oke, cukup ya. Iya, Bapak. Silahkan ditutup dulu ya. Ini terbaca kan di filenya ada ini. Oke. Iya. Oke, silahkan Ya, silakan Bu April. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Prof. Aziz. Oke, terima kasih. Ini materinya kan ada yang beririsan karena sebelumnya penilaian otentik kan sudah dibahas, sehingga tadi nggak usah dibahas mestinya, tapi ditekankan pada portofolio dan penilaian keterampilan abad 21 saja, dan pertanyaannya juga fokus ke sana. Kecuali kalau mempertanyakan kaitan, jangan mempertanyakan konseptual penilaian otentik, karena sudah pernah diskusi ya. Oke, silahkan. Ini yang tampil kelompok 2, jadi kelompok 1, 3, dan 4 wajib bertanya. Silahkan. Kalau belum saya mulai dari Bu Titin nanti. Daripada waktunya.
Ada pertanyaan? Oke, nunggu aja ya kalau gitu ya. Monggo Bu Titin kalau ada catatan. Iya, mestinya dari kelompok lain dulu ya, Prof. Aziz. Nggih. Jadi, nggih, diwajibkan, nggih. Monggo kelompok 1. Ini tadi kan dalam terima kasih ya Prof. atas waktunya ya. Nggih, monggo, monggo. Jadi rasional dari slide tadi ya, saya belum menangkap rasional, perlunya pembahasan ya, pembahasan dari kelompok 2 mengapa membahas portofolio dan penilaian abad datu itu kurang disajikan ya, rasional untuk pembahasan atau pengambilan topik pada kali ini ya, pada kelompok 2 ini, yaitu portofolio dan penilaian abad 21 ya. Kemudian tadi portofolio juga sudah disajikan, namun kurang di ini ya, apa contoh dari penilaian portofolio ya, penilaian portofolio yang dia ada beberapa tadi ya yang relevan ya dengan bahasan kali ini. Kemudian penilaian abad 21 yaitu memang menjadi hal yang sangat penting ya, yang tadi ke arah ke 4C tadi ya. Tapi pembahasannya masih ke ini ya, normatif gitu ya. Jadi ke 4C yang teknik penilaian misalnya berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovasi, kemudian kolaborasi dan communication itu teknik penilaiannya seperti apa. Nah, itu yang kayaknya belum disampaikan secara jelas. Begitu Prof. yang saya tadi. Nggih. Sampun Bu Titin? Nggih. Oke. Kelompok lain ada pertanyaan? Kalau belum, saya mulai dari catatan saya biar nanti tidak melebihi waktu yang seharusnya untuk kuliah kita. Pertama, kelompok sudah menyajikan lengkap sekali ya terkait dengan portofolio gitu, dan umumnya kita semua termasuk saya, hal yang diyakini baik itu kadang-kadang belum tentu dilakukan gitu ya. Kita enggak, portofolio itu sudah diyakini oleh semua guru, semua dosen bahwa portofolio itu termasuk teknik penilaian yang sangat baik. Dan itu dipakai juga ketika penilaian kompetensi guru. Gitu. Pertanyaan saya mungkin untuk penyaji, portofolio itu kalau misalnya kita kaitkan dengan penilaian, kan umumnya penilaian kompetensi pendidikan itu dibagi ranah afektif, kognitif, psikomotor. Portofolio itu menilai domain apa? Menurut penyaji. Boleh mewakili salah satu, Bu Kartika, Bu Faradila, siapa tadi? Pak Arif, terus satu lagi, siapa tadi? Bu April. Bu April, ayo. Menurut berempat, portofolio itu menilai domain apa? Monggo, Bu Kartika kalau. Iya, mohon izin untuk menjawab, Prof. Kalau menurut saya, ketiga ranah ini masuk semua di dalam penilaian portofolio ya, Prof. Baik afektif, kognitif maupun psikomotor. Karena karena kalau dari slide tadi itu penilaian portofolio itu sendiri. Suara Bu Kartika kurang jelas ya, Prof. Kurang keras. Begini, kurang keras. Ya, karena portofolio sendiri itu kan adalah laporan lengkap segala aktivitas peserta didik yang dilakukannya. Jadi bisa masuk di dalam pengumpulan data melalui karya siswa, kemudian perkembangan kemajuan belajar siswa. Artinya ketiga ranah ini masuk semua, baik afektif, kognitif maupun psikomotor, Prof.
Itu dari saya. Mungkin teman-teman Oke. ada yang menambahkan? Saya rasa cukup Bu Kartika, diikuti ya jawabannya Bu Kartika ya. Jadi portofolio itu dapat menilai lengkap. Meskipun produknya bisa jadi bentuknya tulisan. Jadi misalnya tadi yang dikumpulkan itu misalnya dokumen gitu. Terus dokumen itu disatukan. Tetapi guru ketika melihat kumpulan dokumen yang disatukan oleh peserta didik itu bisa membayangkan betapa tinggi etos kerja murid itu ketika menghasilkan dokumen itu. Itu terlihat. Saya yakin Bapak Ibu semua baik yang sudah ngajar atau belum itu melihat misalnya laporan praktikum siswa saja gitu. Itu bisa melihat bagaimana kelompok itu melakukan praktikum, apakah teliti, apakah cermat atau tidak gitu. Laporannya sungguh-sungguh atau tidak itu pasti terlihat gitu. Berarti sikapnya terbaca. Sedangkan pengetahuan malah lebih lengkap karena Bapak Ibu bisa melihat dimensi pengetahuan yang sangat luas. Nah, kemudian terkait dengan keterampilan juga terlihat dari makanya portofolio itu sebenarnya ini ada yang salah kaprah di lapangan. Seolah-olah portofolio itu bentuk penilaian tersendiri. Tadi memang di slide itu disajikan portofolio itu setara dengan nomor 1 tes tulis, nomor 2 tes lisan, terus lanjut terus nomor 7 atau berapa tes portofolio atau penilaian portofolio. Seolah-olah penilaian portofolio itu sejajar sebagai teknik yang terpisah dari semua penilaian. Padahal sebenarnya bisa saja semua bentuk penilaian itu sudah dilakukan, terus hasilnya dari peserta didik itu disatukan. Sehingga Bapak Ibu guru itu tidak melakukan penilaian baru, tetapi meminta siswa mengumpulkan semua kinerjanya. Jadi membuat laporan, menjawab tes, lain-lain tadi yang di dalam isinya disajikan. Nah, setelah dikumpulkan semua, itu kalau dinilai lagi oleh Bapak Ibu gurunya, itu sebagai bentuk penilaian portofolio. Sebenarnya begitu. Sehingga kalau misalnya dengan melihat portofolio saja, itu sudah kelihatan semua. Tetapi mungkin Bapak Ibu di sekolah itu terkendala dengan banyak hal. Apalagi ketika musim UN dulu. Nah, menurut saya sekarang itu kalau Bapak Ibu mengikuti pola kementerian penilaian sekarang, itu kan tidak menuntut lagi penilaian standar yang sangat tinggi. Misalnya seperti UN dan sebagainya. Bahkan juga tidak ada syarat kelulusan, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, sekarang waktunya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan portofolio, nanti bisa sharing bagaimana plus minusnya. Plusnya sih mesti banyak, tetapi minusnya yang barangkali agar apalagi kalau ada masalah terus Bapak Ibu bisa mengatasi, itu mungkin perlu dibagi kepada teman-teman sehingga bisa diikuti gitu. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan penilaian portofolio sudah pasti otentik. Sudah pasti otentik karena Bapak Ibu bisa memotret keadaan sesungguhnya dari siswa Bapak Ibu gitu. Sehingga memang ada penilaian otentik tadi dikaitkan dengan portofolio. Sehingga portofolio tadi silakan dipilih, ada yang proses, ada yang produk. Produk umumnya sih kalau produk di sekolah itu banyak yang menggunakan penilaian portofolio bentuk produk. Karena kalau proses mungkin malah lebih banyak lagi, perlu tempat dan sebagainya. Karena mulai dari coretan-coretan awal itu semua dikumpulkan. Mungkin itu lebih untuk sekolah yang SMA, SMP gitu mungkin tidak cukup waktu dan logistiknya. Tetapi kalau anak TK karena materinya sederhana, misalnya bagaimana membuat lingkaran atau gambar tertentu itu mulai awal, kemudian secara bertahap bisa dikumpulkan. Biasanya kalau SMA itu misalnya sudah mengumpulkan hasil akhir terbaiknya. Oleh karena itu dipilih kadang-kadang lebih dominan ke portofolio produk. Meskipun mungkin ada yang cukup waktu untuk penilaian portofolio proses. Kemudian berikutnya yang ada di portofolio tidak ada di penilaian lain adalah umpan balik. Dan umpan balik itu bagian dari proses belajar yang sangat penting.
Meskipun mungkin umpan baliknya juga kalau waktu terbatas, Bapak Ibu guru bisa memilih yang ekstrim rendah dan ekstrim tinggi. Tetapi kalau memungkinkan ya detail. Tetapi tidak, jadi portofolio tanpa umpan balik tidak bisa disebut portofolio. Karena tadi sudah disampaikan oleh penyaji, portofolio itu apa komponen di dalamnya adalah ada umpan balik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kaitannya dengan penilaian abad 21. Nah, tadi di portofolio, di penyaji juga disampaikan, portofolio itu bisa disepakati sejak awal yang diportofoliokan itu apa saja begitu. Sehingga kalau misalnya sekolah itu fokus mengembangkan abad 21, tidak usah banyak-banyak. Misalnya 4 hal tadi. Bagaimana siswa berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif, kemudian melakukan komunikasi dan kolaborasi. Misalnya, sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri itu berniat pengen mengembangkan 4 tuntutan abad 21 itu kepada siswanya. Maka itu bisa dijadikan dimensi portofolionya 4 itu penekanannya gitu. Sehingga penilaiannya itu fokus hanya pada 4 hal tersebut misalnya. Terus produknya anak-anak, mungkin sama prosesnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Nah, kumpulan dari kinerja siswa pada 4 keterampilan abad 21 itu namanya portofolio keterampilan abad 21. Misalnya begitu. Ya itu bisa disepakati. Kan Bapak Ibu kadang-kadang kan karena keterbatasan waktu tenaga nggak perlu banyak, memilih sedikit tetapi mendalam. Jadi nanti setiap peserta itu bisa dicek bagaimana perkembangan berpikir kritisnya, bagaimana kreativitasnya, dan inovasinya. Kemudian bagaimana kemampuannya berkomunikasi, kemampuannya berkolaborasi. Termasuk ini misalnya ada yang tertarik itu diangkat menjadi tesis, boleh. Tesisnya jadi 4 hal itu. Tetapi penilaian portofolio terhadap 4 keterampilan abad 21. Itu kalau Bapak Ibu fokus mengembangkan itu dengan instrumen yang bagus, itu sudah bisa diamalkan kepada Bapak Ibu guru di lapangan. Misalnya yang fokus pada keterampilan abad 21. Oke, mungkin catatan saya hentikan di 8.30, masih ada waktu 10 menit untuk kelompok lain bertanya atau mengomentari, atau bertanya kepada saya dan Bu Titin juga boleh. Silakan. Kok sepi? Berarti kuliah sudah selesai. Iya, saya izin bertanya. Iya, monggo Bu Risa. Ini sharing saja Pak, maksudnya Prof. Sebagai takutnya yang saya lakukan selama ini ketika mengajar untuk penilaian portofolio itu salah. Jadi untuk penilaian portofolio itu kan kalau di pengalaman saya pribadi itu dulu awalnya kan anak-anak disuruh mengumpulkan karya-karya terbaiknya, kemudian dilakukan penilaian. Nah, sedangkan kendala yang ditemukan di lapangan itu ketika tugas portofolio, tugas karyanya anak-anak itu adalah tugas kelompok. Jadi kalau misalkan tugas individu itu kan lebih memudahkan guru untuk melakukan penilaian, Prof. Ya, ketika dikumpulkan. Nah, sedangkan untuk karya siswa yang kelompok ini guru mengalami kendala karena kadang anak-anak itu yang karya atau produknya itu kadang-kadang hilang, sudah buat terus hilang atau rusak, dan bagaimana akhirnya ketika penilaian itu dilakukan akhirnya mereka membuat ulang kembali sehingga menambah waktu untuk pelaksanaan penilaian portofolio. Akhirnya untuk tahun ke depannya itu kita itu Prof, kita gunakan teknik penilaiannya itu setiap 3 bulan. Jadi mengantisipasi karya atau produk anak-anak yang sudah dibuat sebelumnya, kartu ulangan atau lembar jawaban ulangannya itu kadang-kadang kan ada yang hilang. Jadi kita antisipasi setiap 3 bulan kita lakukan penilaian portofolio. Yang mau saya tanyakan itu apakah boleh kalau kita cicil seperti itu, Prof. Jadi tiap 3 bulan kita kumpulkan. Jadi nanti antisipasi biar tidak hilang untuk yang tugas yang kelompok itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Risa. Saya respon dulu, nanti Bu Titin atau yang lain monggo nambah. Pertama begini, saya jawab dulu apakah boleh jika portofolio itu bukan individual tapi kelompok. Sebagaimana yang disajikan kelompok penyaji, tadi hambatan di kita itu antara lain kan kelas besar, Bapak Ibu. Jadi kita punya niat baik, tapi tenaganya tidak cukup, muridnya banyak. Kan begitu toh, kelas besar. Maka untuk titik itu boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi portofolionya itu per kelompok gitu. Cuma nanti kan biasnya ketika Bapak Ibu harus melakukan penilaian individu gitu kan. Tetapi kelompok boleh justru kalau ingin menilai kolaborasi kan tidak mungkin individu, malah kelompokan juga. Coba bagaimana hasilnya setiap kelompok. Jadi bergantung niatnya, itu satu. Jadi boleh. Kemudian yang kedua, apa boleh kalau misalnya dicicil 3 bulanan? Sebenarnya periodenya silahkan berusaha disepakati. Yang penting begini, saya lupa tadi di antara penyaji juga menyampaikan. Tapi harus disepakati, portofolio itu isinya apa saja. Nanti kalau tidak disepakati, kita itu tidak fair menilai sesuatu yang tidak disepakati di awal. Sehingga nanti hasilnya itu beda sekali. Oleh karena itu, biasanya tugas di awal harus disampaikan apa saja yang akan kita portofoliokan. Gitu. Meskipun isinya setiap kelompok mungkin bisa beda-beda. Gitu. Tetapi harus disepakati. Jadi tadi Bu Risa kan menyampaikan misalnya kinerja apa saja yang akan dilakukan sepanjang 1 semester misalnya. Itu disampaikan ke anak-anak sehingga nggak sampai hilang tadi. Dan sebenarnya kalau misalnya portofolio itu hilang kemudian diganti baru kan mungkin prosesnya sebenarnya sudah tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi gitu. Padahal portofolio sebagai proses itu justru menggambarkan bagaimana proses perkembangan belajarnya. Nah, sedangkan atau kalau bentuknya Bu Risa, bagaimana mengorganisirnya sih diserahkan kepada sekolah. Tapi Bu Risa tadi tampaknya sudah benar yang dicerita di awal bahwa portofolio itu pada prinsipnya kan kumpulan dari karya-karya yang sudah pernah dilakukan anak-anak. Kemudian setelah menjadi kumpulan itu dinilai lagi portofolionya. Dinilai lagi oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi sebenarnya bukan penilaian baru yang terpisah dari proses penilaian yang lain itu sebenarnya bukan. Karena kalau seperti itu nanti menjadi membebani. Sama dengan gini, Bapak Ibu saja kalau penilaian portofolio guru dulu, itu Bapak Ibu kan mengumpulkan sertifikat, mengumpulkan RPP, mengumpulkan buku yang pernah ditulis, mengumpulkan penghargaan, kan begitu. Tetapi setelah Bapak Ibu mengumpulkan, baru dinilai oleh kepala sekolah atau penilai calon guru berprestasi sebagai portofolio Bapak Ibu. Itu. Nah, kalau penilaiannya bebas, memang nanti bisa jadi ada kelompok yang tertib sekali, itu mengumpulkan portofolio banyak sekali. Sementara kelompok yang lain itu mengumpulkannya dimensinya tidak seperti yang dibayangkan. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu akan kesulitan. Oleh sebab itu lebih baik di awal disepakati. Contoh misalnya tadi kalau misalnya penilaiannya Bapak Ibu fokus di 4 hal, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Berarti Bapak Ibu pernah punya tugas untuk mengukur kreativitas itu pakai tugas apa? Atau satu tugas untuk 4 hal. Itu Ibu tekankan gitu, sehingga semua akan melakukan secara optimal gitu. Begitu Bu Risa. Jadi boleh saja monggo tekniknya. Oke, tadi Mbak Devian atau Baik, siapa Prof. yang? Terima kasih, Prof. Oke. Satu lagi mungkin masih ada 3 menit atau Bu Titin ada tambahan? Ya, baik Prof. Jadi tadi mungkin yang saya komentari tadi itu terjawab ya dari penjelasan dari Prof. Asis, bagaimana keterampilan abad 21 itu dinilai kan dengan menggunakan bahasan yang pertama yaitu portofolio. Yaitu tadi sebetulnya arahnya mau ke sana itu ya, bagaimana kita menilai 4C itu ya, yaitu penilaian
keterampilan abad 21 dengan menggunakan portofolio ya, ada gambaran seperti itu, begitu maksud saya tadi, seperti itu. Jadi supaya ada kaitan dari ke apa yang dibahas oleh kelompok 2 yang sebenarnya tadi juga sudah secara sendiri-sendiri sudah disampaikan secara lengkap. Kemudian yang pertanyaan Bu Risa itu tadi sebenarnya juga sudah jelas disampaikan oleh Prof. Aziz. Saya menekankan pada 2 hal tadi, bahwa sangat penting saya kira untuk penilaian kelompok itu supaya tadi ya Bu ya, kita bisa menilai secara komprehensif bagaimana masing-masing partisipasinya, itu tidak hanya menekankan pada produk ya, mungkin Bapak Ibu guru perlu juga memonitor prosesnya ya, bagaimana proses tugas penyelesaian tugas-tugas yang sebagai portofolio tadi itu dikerjakan oleh kelompok atau diselesaikan oleh kelompok. Jadi ada berbasis proses, jadi tidak hanya produk tapi juga proses. Kemudian betul tadi ya, saya menekankan yang kedua yaitu kesepakatan awal ya. Jadi kalau memang sudah dari awal kita memberitahukan kepada siswa ya, mungkin Bu Risa, jadi bahwa untuk periode tertentu ya di semua pekerjaan itu akan dilihat perkembangannya, misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan yang telah dikerjakan Bu Risa tadi, maka siswa akan mencatat itu dan akan mengumpulkan semua hasil kerja selama periode tertentu itu ya dengan baik. Dan mungkin perlu juga Bapak Ibu guru memfasilitasi ya supaya pekerjaan dari tugas-tugas yang periode tertentu itu terkumpul, misalnya dengan memberikan folder ya di setiap tugas-tugas dari setiap individu maupun kelompok. Mungkin itu ya Bu Risa yang tambahan, supaya penilaian portofolio baik itu kelompok maupun individu dalam periode tertentu itu dapat berjalan dengan sesuai tujuan Bapak Ibu guru. Mungkin itu Prof. Aziz dari saya. Terima kasih Bu Titin. Ini kalau jam menunjukkan 8.40, tapi saya minta waktu sedikit. Saya menawarkan ini judul baik ini malah. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin ada yang senang di bidang teknologi, itu mestinya mengembangkan e-portfolio untuk menilai keterampilan abad 21. Jadi nanti disiapkan bentuk elektronik portofolionya, kemudian dikirim sehingga siswa itu tinggal mengunggah. Kalau di pembelajaran kemarin itu jadi karyanya tinggal diunggah sehingga tidak makan tempat karena dalam bentuk e-portfolio. Dan ketika memberi penilaian, masukan juga lebih mudah. Termasuk apa yang dilaporkan Bu Risa tidak terjadi, karena nggak mungkin hilang, karena begitu memiliki karya, itu langsung didokumentasi. Karena bentuknya e-portfolio kan nggak mungkin nyimpan produk. Ya berarti di foto, di video gitu Bu Risa, kemudian diunggah gitu. Kalau barangnya fisik ya berarti di video, prosesnya di video, hasilnya di foto dan sebagainya, kemudian diunggah di e-portofolionya. Itu mungkin sangat baik untuk menyimpan karya-karya dari peserta didik. Dan di era sekarang itu sangat memungkinkan, terutama di tempat Bapak Ibu yang lembaganya mungkin dari dukungan IT gitu, baik sarana prasarana maupun jaringannya itu sangat memungkinkan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ini kalau berikutnya masih ada pertanyaan? Cukup ya? Mbak Rofi, ini setelah ini ada kuliah apa enggak, Bapak Ibu? Ada, Prof. Jam pinten, Mas Rizky? Pukul 9. Oke, berarti nyambung, masih ada Prof. waktu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ini Mbak Rofi angkat tangan. Artinya jangan melewati waktu kuliah berikutnya. Silakan Mbak Rofi. Terima kasih Prof untuk
Ini kelompok berapa kesempatannya. ini, Mbak Rofi ini? Kelompok 1, Prof. Oke, silakan. Nggih. Mohon izin menyampaikan pertanyaan. Nggih. Sebenarnya ada 2, Prof, pertanyaannya. Cuma nanti Satu saja. sesuai waktu mawon. Nggih. Satu saja, ya. Yang paling penting. Nggih, tadi yang berkaitan dengan portofolio product oriented, Prof. Semisalnya kita memberikan tugas untuk peserta didik membuat produk atau karya, tapi kita bebaskan, Prof, sekreatifnya anak-anak gitu, Prof. Sehingga karya yang diciptakan atau dibuat itu beda-beda. Misalnya dikaitkan dengan bidang studinya, misalnya pada fisika ataupun pada matematika. Ada yang membuat lukisan, ada yang membuat bak sampah, ada yang membuat lampu elektrik. Itu kan karyanya beda-beda, nggih, Prof. Nah, dan kesulitannya juga beda-beda pada masing-masing produk. Bagaimana instrumen penilaiannya, Prof? Apakah ada penilaian tersendiri atau Oke, ya. bagaimana? Sudah tertangkap ya. Ini saya beri kesempatan dulu ke penyaji. Misalnya ada pertanyaan. Jadi portofolio tapi sebebas itu. Kan zamannya merdeka sekarang. Gitu. Boleh apa tidak? Kalau boleh bagaimana menilainya? Monggo penyaji. Masih ada waktu ini. Izin menjawab, Prof. Boleh, boleh. Jadi selain Bu Kartika, Oh ya, kita mau baik. Bu Kartika aja ya. Tapi ya nggak apa-apa Bu Kartika, nanti yang lain biar nambahi. Silakan. Ya, ini kalau dari saya pribadi enggak apa-apa ya, Prof ya. Ya enggak apa-apa. Kalau saya sendiri terus terang untuk membebaskan siswa untuk membuat sekreatif mungkin ya istilahnya ya, sekreatif mungkin itu tetap ada batasannya gitu Bu Rofi kalau menurut saya. Jadi kalau kita bebaskan oke mereka mau bikin apapun nanti kita akan kesulitan dalam penilaiannya karena akan lebih subjektif. Menurut kita misalnya lampu elektrik itu lebih bagus, kemudian prosesnya juga lebih panjang sehingga kita nilai lebih baik. Sementara menurut yang lain, menurut anak-anak lukisan itu jauh lebih sulit karena mereka nggak bisa melukis, terus kemudian effort yang mereka berikan lebih besar. Nah akhirnya terjadi subjektivitas. Nah, jadi walaupun kita berikan kebebasan, menurut saya adalah kebebasan yang terbatas. Sehingga pada saat menilai, kita bisa menilai juga dengan seobjektif mungkin. Misalnya, kita bicara tentang topik apa, misalnya topiknya tentang listrik, gitu ya, listrik. Artinya semua yang berkaitan dengan listrik, kemudian bahan-bahannya, misalnya kita minta anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan yang barang bekas, gitu ya, tidak menggunakan barang yang baru gitu ya. Jadi recycle things gitu yang kita minta. Jadi ada batasan-batasan tertentu tetapi kemudian mereka entah mau membuat bel listrik, mau membuat lampu elektrik, itu semua yang berkaitan topiknya dengan kelistrikan seperti itu. Jadi apakah boleh atau tidak boleh? Boleh sebetulnya, tetapi guru akan mengalami kesulitan di dalam penilaian karena terlalu subjektif. Itu menurut saya, Prof. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Silakan. Oke, temannya ada yang nambah? 3 orang. Mungkin saya, Prof, mau menambahkan. Oke, silakan, Mas Arif. Jadi pengalaman saya, Prof, di sekolah saya mengajar itu menerapkan proyek profil Pancasila, Prof. Jadi di situ termasuk penilaian portofolio, di mana penilaian ini atau proyek ini dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, di awal penilaian atau di awal proses itu dilaksanakan kesepakatan yang meliputi satu tadi penilaiannya, kemudian ada juga bahan-bahannya, kemudian ada waktunya dan prosesnya. Nah, nanti ketika penilaian itu maka berorientasi pada objek. Jadi sudah ada instrumen, kebetulan ini instrumennya adalah mengacu pada yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian anak-anak nanti juga ada penilaian prosesnya. Jadi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Tetapi tetap ada batasan. Misalnya, ini temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi bagaimana anak-anak itu orientasinya adalah
memanfaatkan misalnya barang bekas seperti botol, ban, kemudian kaleng untuk digunakan atau diubah menjadi barang-barang yang berguna. Jadi nanti tolak ukurnya di situ, Prof. Nah, ini nanti mungkin awal bulan ini dilaksanakan penilaian. Jadi pertamanya ada penetapan atau kesepakatan bersama penilaian itu, kemudian nanti prosesnya juga ada penilaian. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, terima kasih. Ini kayaknya bagus sekali ini. Saya langsung pengen memberi penguatan hal-hal yang sudah baik. Jadi Bu Kartika dan Mas Arif ini kan pelaku ini sudah gitu. Jadi rasanya bisa menjawab pertanyaan pertama Mbak Rofi. Jadi dan secara konseptual itu memberikan penilaian tanpa batas itu sama dengan membuat kesulitan untuk kita sendiri ketika menilai secara adil. Tidak mungkin. Meskipun ya boleh, tetapi kan kita nanti menilainya menjaga atau subjektivitas kita itu memagarinya sulit sekali. Karena begitu lebarnya variasi yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, tidak mungkin lah, karena kita kan membelajarkan fisika. Dalam konteks ini kan kita sedang belajar fisika. Maka pasti membuat tugas portofolionya itu pada materi tertentu, KD tertentu. Atau kalau proyek untuk profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan Mas Arif, itu mungkin meskipun luas pun itu tetap ada batasan seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna lagi di dalam kehidupan. Misalnya begitu. Sehingga tetap ada batasan. Jadi satu, kreativitasnya tetap terbuka, jangan diberi petunjuk, tetapi tetap ada batasan-batasan. Itu wajib gitu. Wajib. Kemudian yang kedua, ini titipan untuk Mas Arif atau yang lain ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah praktisi, tetapi sekarang sedang studi. Ketika praktisi itu mengikuti kebijakan. Biasanya ya apa yang panduan yang diberikan kepada Bapak Ibu baik sekolah atau kementerian kan pasti harus diikuti. Tetapi pada titik studi Bapak Ibu itu boleh protes terhadap kebijakan itu. Justru kalau semua yang di kebijakan itu sudah sesuai, itu seolah-olah Bapak Ibu studi lanjut itu nggak ada gunanya kalau bahasa saya. Harusnya begitu, misalnya Pak Mas Arif tadi, sekarang itu panduan proyek untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu agak lengkap sudah diberikan oleh kementerian. Jadi panduannya, proyeknya, mungkin instrumennya. Tetapi menurut saya justru itu tempat yang bagus. Kalau memang bagus ya nggak apa-apa, diteliti, ketemu bagusnya. Sehingga Bapak Ibu yakin mendukung. Apalagi kalau sebelum Bapak Ibu menerapkan itu sebenarnya sudah ada kegalauan, ketidaksetujuan pada diri Bapak Ibu misalnya. Oh ini mestinya kalau begini lebih optimal lagi, harusnya ada begininya. Oh ini iya kalau seperti ini bisa terlaksana, misalnya begitu. Nah, saya malah menyarankan Bapak Ibu itu yang sudah bekerja membuat tesis itu berbasis masalah tugas real, itu jauh lebih bermanfaat. Itu daripada tugas judul-judul tesis teoritis yang mungkin ketika Bapak Ibu selesai itu nanti belum tentu bisa Bapak Ibu gunakan dalam kasus nyata di tempat Bapak Ibu. Ini saja saran. Dan itu kalau Bapak Ibu tulis kemudian laporannya dikirim ke kementerian sebagai bentuk refleksi dari kebijakan atau sesuatu yang selama ini dilakukan, bagus sekali Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melakukannya dalam kerangka akademis, tidak sekedar setuju tidak setuju. Jadi kalau mau ngeklaim bahwa kurikulum Merdeka itu bagus dengan tugas proyek profil Pancasila bagus, itu berbasis data. Ketika Bapak Ibu tidak setuju memberi masukan juga berbasis data. Gitu. Jadi dari penjelasan Mas Arif dan Bu Kartika itu Bapak Ibu itu gabungan antara praktisi yang sekarang sedang mengembangkan akademiknya. Itu pas sekali kalau memberikan ke sana. Jadi terkait pertanyaannya Mbak Rofi, merdeka boleh, bebas boleh, memang kreatif itu boleh, tetapi kita harus memastikan kita bisa melakukan assessment secara fair.
Apalagi kalau terlalu lebar, nanti Bapak Ibu ngecek kebaruannya apa ya cukup tenaga kita. Karena namanya kreatif itu kan harus ada kebaruan. Jangan-jangan ada yang mengambil dari internet, diambil persis seolah-olah terlihat lebih bagus daripada anak yang mungkin idenya sederhana tapi betul-betul belum ada selama ini di mana-mana. Oleh karena itu batasan tadi Bu Kartika dan Mas Arief tadi sama-sama menggunakan kata kunci, misalnya membuat produk tertentu pada topik tertentu menggunakan barang yang sudah barang bekas atau barang yang ada di sekitar kita yang selama ini mungkin tidak termanfaatkan secara optimal, misalnya begitu. Mungkin itu tambahan saja, tambahan saya. Silahkan yang lain atau Bu Titin, masih ada waktu. Sudah cukup, Prof, untuk kreativitas tadi sudah cukup jelas, tidak perlu saya tambahkan. Matur nuwun, Bu Titin. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Mohon maaf, Prof dan Bu Titin mau konfirmasi terkait tugas untuk yang individu. Nah, ini kan anak-anak ada yang beberapa belum ACC dari dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, ini apakah untuk presentasi terkait judul dan lain sebagainya itu tetap didata atau bagaimana nggih, Prof? Oke. Pertama, yang sudah nasibnya baik. Nasib baik itu berarti sudah konsultasi dengan pembimbing dan relatif sudah ada ACC gitu. Kemudian nanti dipisah Mbak Devian, yang masih memperjuangkan nasibnya memperoleh ACC itu dipisah ya. Sementara nanti yang tampil lebih dulu itu teman-teman yang judulnya sudah di ACC. Yang belum mungkin diberi waktu tambahan seminggu gitu. Kalau misalnya sudah mendapat ACC ya berarti menyelesaikan tugas seperti yang lain, tapi mungkin menjadi tidak optimal ya pengelompokan ide-ide yang sejenis tadi, tetapi ya akhirnya bagaimana? Atau yang belum mendapat ACC menggunakan asumsi. Asumsi itu artinya ya judul yang Anda rancang sendiri, rencanakan. Itu dengan asumsi disetujui oleh pembimbing gitu. Tetapi asumsi itu bisa bernasib buruk dan bernasib baik gitu. Oleh karena itu sebaiknya segera dikomunikasikan dengan pembimbingnya gitu. Jadi tapi tidak boleh lebih dari 2 minggu dari sekarang. Jadi kalau bisa seminggu ini komunikasi dengan pembimbing, semoga sudah clear semua. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih salah satu variabelnya. Begitu Mbak Devian. Berarti untuk terkait perkuliahan Senin minggu depan itu kita sudah mulai presentasi atau belum nggih, Prof? Ditanya aja teman-temannya ini, kalau butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan itu, kemudian menyiapkan PPT, ya berarti kita 2 minggu saja, tetapi nanti ada klaster gitu, sehingga presentasinya bisa kita kumpulkan nanti beberapa orang yang sejenis, nanti sehingga ketika sejenis itu bisa saling mendengarkan, kemudian saling menguatkan, tapi tidak boleh tukar-menukar file ya Bapak Ibu, jangan. Karena nanti kalau tukar-menukar file, di tesisnya pasti kena plagiasi, jangan. Boleh mendengarkan, tapi masing-masing menulis sendiri. Monggo kalau ada pendapat, kalau mau minggu depan off dulu, ya nanti saya komunikasikan dengan Kaprodi, kita di Monef-nya berarti mundur, karena Anda bersepakat dulu untuk ngefikkan variabel yang akan diukur. Silahkan. Yang lain berpendapat, biar Bu Lurahnya nggak bingung. Ya, Prof, saya Indah izin Ye, berpendapat. gimana, Mbak Indah? Ye. Kan ini sepertinya teman-teman kan lebih banyak yang belum ACC seperti itu, Prof. Mungkin kalau saya usul itu dikasih waktu lagi 1 minggu, tetap dikumpul seperti saran Prof, tetap dikumpulkan setelah tenggat 2 minggu itu. Bagaimana Prof atau teman-teman? Mungkin sepakat atau tidak seperti itu. Itu usul konkret saja mungkin, soalnya waktunya sudah tinggal sedikit.
Bu Kartika, seniornya ini kayaknya. Harus berpendapat seniornya. Ya. Bagaimana Bu Kartika? Saya rasa 2 minggu cukup, Prof. Gitu ya. Iya, sekalian mungkin teman-teman mungkin ada yang perlu bertemu dengan dosen pembimbing, jadi ya saya rasa cukup. Oke, sudah kita sepakati saja. Berarti nanti saya dengan Bu Titin lapor ke Kaprodi. Berarti minggu depan tanggal 18 kita off dulu, belum presentasi, tetapi sampai hari Jumat minggu depan tanggal 22 itu Mbak Devian sudah mendapat rekap. Terus Bapak Ibu mohon bukan berarti minggu ini tidak bekerja, jangan. Karena ini nanti mendekati Lebaran, kalau Lebaran mendekati Lebaran mengerjakan tugas kan nggak bisa fokus karena mikir baju baru, mau kemana dan sebagainya. Sehingga yang sudah mendapat ACC pembimbing segera menulis paper. Kami, saya dan Bu Titin tidak menghitung halaman, tapi membaca bagaimana Bapak Ibu komprehensif itu mencari bahan. Asumsinya begini saja, kalau produk Bapak Ibu itu bagus, produknya itu sudah menjadi bahan bab 2 tesis gitu dan bab 3 tesis gitu. Jadi yang mengukur Bapak Ibu sendiri gitu. Maka ada yang kadang-kadang itu tugasnya masih kutipannya misalnya masih tipe-tipe, ada yang sudah rapi, sumbernya banyak, analisisnya kelihatan gitu ya, terserah Bapak Ibu. Nanti saya dan Bu Titin akan mencoba membaca. Jadi kami melakukan penilaian tugas akhirnya setelah menjadi paper. Sementara presentasi itu menjadi bagian proses ya, nanti kita masukkan di penilaian UAS dan partisipasi. Oke, sepakat ya. Berarti tanggal 18 belum presentasi, tapi tanggal 22 Mbak Devian sudah mengirimkan rekapnya, dan tanggal 25 itu mulai presentasi, berarti PPT sudah terkirim semua. PPT sudah di Mbak Devian. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu, saran saya malah, karena waktunya mepet, nanti kalau dibaca semua setiap PPT, waktunya jadi banyak. Tadi sepakat Mbak Devian, waktunya berapa Mbak Devian per orang? 20 menit, Prof. Anu aja ya, 10 sampai 15 menit. Ya, Iya, PPT-nya jangan banyak-banyak, ya, yang poin-poin saja, 10 sampai 15 menit tanpa data itu sudah cukup itu, konseptual, kemudian indikator dan seterusnya. Gitu ya. Bu Titin ada tambahan, Bu Titin? Inggih, Prof, saya kira ini kesepakatan yang sangat baik ya. Jadi mengakomodasi ini Prof, mengakomodasi dari Bapak Ibu semuanya, maka mungkin harapan saya 1 minggu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, dengan untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, sehingga mungkin akan didapatkan satu variabel yang sudah fix. Mungkin 1 minggu saya kira cukup, Prof. Terus kemudian tanggal 25 itu sudah ada jadwal yang fix ya, siapa yang akan mempresentasikan, begitu ya. Itu mungkin Prof ya. Nggih, Bu Titin. 18 itu sampai seminggu ini digunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Ya, mungkin itu saja Prof. Jadi tanggal 25 itu sudah fix ya siapa yang akan presentasi. Dengan tanggal 22 ini. Ini karena jamnya juga sudah lewat dari jam 9. Monggo. Cukup nggih, karena Bapak Ibu ada kuliah berikutnya. Silahkan nanti dalam 2 minggu Mbak Devian komunikasi dengan kami. Nanti kita akan diskusikan termasuk metode presentasinya. Intinya kita membantu Bapak Ibu mengurangi proses penyelesaian tesis melalui mata kuliah. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bu Titin dan seluruh mahasiswa, kita tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Ibu, ya. Terima kasih.